Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun bacaan gemar hari ini terdapat di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat 21 sampai 22. Adapun perikopnya adalah Yesus anak Allah dibaptis. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini Bapak Ibu banyak yang meragukan ketuhanan Yesus. Karena apa? Karena dia minta dibaptis oleh Yohanes. Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan Yesus Kristus hendak menggenapi nubuatan kitab para nabi. Karena apa Bapak Ibu? Di zaman perjanjian lama, setiap kurban yang akan digunakan untuk sebagai kurban bakaran, yaitu kurban penghapus dosa, maka dia harus ditandai oleh imam. Yaitu dengan apa? Dengan cara ditumpangi kepalanya. Kurban tersebut ditumpangi kepalanya oleh tangan imam sebagai tanda bahwa kurban ini sah, layak menjadi kurban yang digunakan untuk menghapus dosa. Seperti itu. Ya, seperti halnya yang terdapat di dalam Imamat pasal 8 ayat 14. Di sana Imam Harun dan anak-anaknya menumpangkan tangannya di atas kepala lembu yang akan dikorbankan, ya, sebagai tanda bahwa ini adalah kurban yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai kurban untuk penebus dosa. Begitu juga Bapak Ibu, Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus adalah dibaptis oleh Yohanes untuk memenuhi nubuatan yang sudah ada di dalam nubuatan kitab para nabi, yaitu perjanjian lama, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang memenuhi syarat untuk menebus apa? Untuk menebus dosa manusia. Jadi Yohanes menumpangkan tangan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sebelumnya ia tunjuk sambil berkata, "Inilah anak domba Allah penghapus dosa dunia." Yesuslah kurban penghapus dosa yang memenuhi syarat Allah, dan Imam Yohanes membaptis menyiapkan sang kurban untuk dibakar oleh api murka Allah atas dosa seluruh orang-orang Israel, yaitu kita semua umat tebusannya. Nah, Tuhan Yesus adalah korban yang disediakan Allah, sebagaimana Allah menyediakan domba menggantikan anak sah Abraham, yaitu Ishak. Allah yang menyediakan, ya. Siapakah anak-anak Abraham yang sesungguhnya, yaitu anak-anak bapak orang beriman? Kita semua yang harus mati. Harusnya kita itu mati, ya, tetapi digantikan oleh anak domba Allah seperti Ishak. Bapak Ibu, harusnya Ishak itu mati, tapi diganti oleh domba Allah. Begitu juga kita, ya. Jadi di sini Bapak Ibu mencerminkan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang diperkenan oleh Bapa di surga menjadi korban sebagai penebus dosa, sebagai murka Allah. Itu sebabnya Yohanes harus membaptis Tuhan Yesus Kristus. Maka di dalam ayat 22 tadi dikatakan, "Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit." Ini Bapak Ibu ya yang berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Tidak ada bantahan lagi bahwa Yesus telah menggenapi semua nubuatan atau tuntutan yang sudah ditulis dari zaman Abraham sampai Musa, dari Yesaya sampai
Yeremia, Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan Yesus adalah berita utama dari Allah. Maka Bapak Ibu, Tuhan Yesus menggenapi daripada hukum Taurat tersebut. Karena hukum Taurat tidak bisa memenuhi, menyelamatkan umat manusia. Ya, maka Allah lah ya yang menyediakan, satu-satunya yang menyediakan dan membaptis kurbannya sendiri. Dialah Yesus, anak domba Allah, penghapus dosa manusia. Jadi jika Tuhan Yesus itu minta dibaptis oleh Yohanes supaya semuanya itu menjadi sah, Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian Tuhan Yesus adalah sebagai korban domba Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu, kita semua dengan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini memberikan semangat kepada kita bahwa kita adalah orang-orang tebusan Allah yang pasti diselamatkan oleh korban Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah Bapak Ibu Gemar, biarlah Gemar ini memberikan kekuatan kepada kita, dan saya akan memuji satu pujian. Haleluya. Amin. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia. Pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak Bapa di surga, kami mengucap syukur dengan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga Engkau mengorbankan putra tunggal-Mu. Kami mau merespon Tuhan, korban Bapa di dalam kehidupan kami, dengan cara mengorbankan diri kami bagi sesama. Kami mau Tuhan menjadi orang yang lemah lembut, rendah hati, sehingga setiap orang yang melihat kami, melihat Tuhan Yesus di dalam diri kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Demikianlah Bapak Ibu Gemar pagi hari ini. Biarlah Gemar ini membawa semangat di dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati, amin.